Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dea Alivia, di program televisi kesayangan Anda, Free Talk, yang akan menemani waktu ngobrol santai Anda selama 30 menit ke depan. Nah pemirsa, menjelang pergantian tahun 2022, kasus pelecehan seksual di Indonesia justru semakin meningkat. Bahkan banyak banget oknum yang belum berani untuk speak up akan kejadian tersebut. Nah tentunya di episode kali ini saya akan mengupas tuntas bersama narasumber-narasumber saya tentang sexual harassment. Nah langsung saja kita menuju ke narasumber kita. Yang pertama ada Mas Andika dan juga Mbak Isna. Boleh nih perkenalan dulu dari Mas Andika lalu ke Mbak Isna, silahkan. Oke, halo teman-teman, nama saya Andika Prasetyo Wijanarko. Saya mahasiswa psikologi Unisula angkatan 2017. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Isna Simawati dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, angkatan 19. Oke, kita mulai dari Mas Andika dulu ya. Oke, Mbak Isna bersabar sebentar. Iya. Saya boleh panggil siapa nih? Mas Andika aja, oke. Nah, gimana nih Mas, tanggapan tentang sexual harassment menurut pandangan mahasiswa psikologi? Oke, jadi yang pertama definisi sexual harassment sendiri artinya di bahasa Indonesia kan itu pelecehan seksual seperti itu. Jadi pelecehan seksual adalah perilaku seseorang atau mostly laki-laki kepada perempuan, yaitu berupa tindakan seksual yang tanpa persetujuan daripada korban seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, saya ada cerita sedikit nih tentang kasus yang baru saja terjadi nih Mas di Indonesia. Di awal November 2021, ada salah satu akun Instagram milik Korps Mahasiswa HI Universitas Riau yang mengunggah video berisi pengakuan mahasiswi yang dilecehkan oleh dekannya pada saat bimbingan skripsi. Pelaku memaksa untuk mencium kening dan juga pipi korban, bahkan meminta untuk mencium bibirnya. Tapi beruntungnya di sini pelaku sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka. Dan satu lagi, ada kasus yang seharusnya tidak terjadi di tempat seperti itu ya. Yaitu ada seorang ustadz pemilik yayasan yang memperkosa 13 santrinya. Dan bahkan nih Mas, beberapa santrinya sudah ada yang melahirkan. Gitu. Pasti udah pada dengar dong ya kasusnya karena booming banget nih pemirsa ya. Nah, gimana sih nih tanggapan dari Mas Andika tentang adanya korban yang tidak bisa melawan? Tidak dapat berkutik gitu. Jadi waktu mereka mendapatkan pelecehan seksual tersebut, mereka cenderung takut untuk melawan. Oke, jadi yang pertama di sexual harassment sendiri atau pelecehan seksual itu terbagi 4. Yang pertama ada pelecehan tentang gender seperti itu. Jadi kata-kata seksis dan lain-lain, misal kita itu berdiri di antara itu memuji atau menghina seperti itu. Jadi contohnya teman-teman juga udah pada tahu seperti itu, pelecehan gender. Terus kemudian yang kedua itu perilaku menggoda, di mana isu-isu yang di akhir-akhir ini itu catcalling dan lain-lain itu juga termasuk perilaku menggoda seperti flirting seperti itu, yang dimana tanpa ada persetujuan atau dari pihak korban, mostly perempuan itu juga mereka nggak mau dipanggil seperti atau digoda seperti itu. Terus kemudian ada penyuapan seksual seperti itu. Tadi berkaitan dengan misal dari Mbak Dia ya. Mbak Dia itu ada misal nih, ini contoh yang mungkin agak ekstrim tapi mungkin pernah terjadi atau akan terjadi. Ayo kita nggak berharap akan terjadi ya. Jadi misal di kampus seperti itu, ketika ada dosen yang mengancam untuk memberikan nilai yang buruk atau tidak lulus kepada teman-teman mahasiswa perempuan, terus kemudian nanti teman-teman perempuan itu diancam untuk menuruti perilaku seksual daripada oknum tersebut. Nah itu juga termasuk penyuapan seksual seperti itu. Terus kemudian yang terakhir adanya pelanggaran seksual di mana di dalamnya itu ada touching, terus kemudian ada raping, pemerkosaan seperti itu. Nah jadi hal-hal yang langsung berkaitan dengan fisiologis atau fisik daripada korban itu juga termasuk pelanggaran seksual. Nah tadi menyambung dari pertanyaan dari Mbak Dia ya, terkait dengan Korban yang tidak berani melawan. Korban yang tidak berani melawan ini mungkin masuk ke dalam faktor yang keempat tadi atau parameter yang keempat tadi, yaitu pelanggaran seksual. Jadi di situ sebenarnya cara-caranya itu sebenarnya cara-cara yang simpel dan sebenarnya harus sadar dari teman-teman perempuan.
di mana ada teori yang berkata bahwa ABC, yaitu teori ABC yaitu awareness before change. Jadi kita harus sadar dulu sebelum kita mau berubah. Ketika dalam kondisi tersebut, kita ya mungkin bisa lari, berteriak, dan lain-lain. Bahkan mungkin nanti juga akan menyinggung sedikit tentang pelanggaran seksual berkaitan dengan hukum ya. Jadi di Indonesia sendiri itu membawa senjata tajam dan lain-lain itu kan dilarang kemanapun itu. Kalau tidak ada alasan yang spesifik atau bukti otentik yang spesifik, misal wushu dan lain-lain itu kan punya KTA dan ini bisa menunjukkan, nah itu boleh. Nah tapi kalau misal orang awam, sipil biasa itu tidak boleh membawa senjata tajam kemana-mana. Sebenarnya itu mungkin jadi ide atau gagasan di masa depan yang mungkin sudah dilakukan oleh Amerika dan negara-negara maju lainnya, di mana warganya itu warga sipil, bahkan mereka itu diperbolehkan membawa senjata tajam atau bahkan senjata api dengan satu syarat, mereka itu pasti dites setiap bulan untuk psychological test, di mana secara psikologi mereka itu pantas atau proper atau tidak seperti itu untuk menggunakan senjata tajam. Jadi mereka punya kontrol emosi yang baik atau enggak. Jadi kalau misal nggak punya kontrol emosi yang baik, ya berarti nggak boleh menggunakan senjata tajam. Nah itu mungkin bisa jadi gagasan juga. Jadi ya bisa lari, terus kemudian bisa melapor ke tetangga terdekat dan lain-lain seperti itu. Karena memang secara simpel sebenarnya ya harus bergerak gitu. Misal kita dipaksa dan lain-lain, ya kita harus melawan. Apapun itu resikonya seperti itu. Oke, nih pemirsa menarik banget ya. Tadi sempat disebutkan tentang catcalling. Gimana untuk Kak Isna sendiri pernah nggak nih mengalami catcalling? Karena catcalling kan sering banget karena kita sebagai seorang perempuan ya. Itu cowok yang suka iseng sweet di jalan gitu tuh banyak banget. Pernah kan Kak? Oh, kalau kayak gitu sering sih, kayak gitu udah marak banget ya di Nah, mana-mana. tanggapan Kak Isna sendiri gimana tuh kalau di catcallingin, apa kayak gitu doang apa dimarahin atau gimana? Kayak risih aja kayak gitu, kayak kemana-mana kayak nggak nyaman gitu loh. Mau kemana-mana kayak apa sih kayak gini? Tapi apa sih? masih santai ya, maksudnya selagi nggak ada action yang berlebihan gitu masih dibiarin. Iya, ya biasa aja, yang penting nggak melakukan sesuatu yang berlebihan kayak gitu. Kalau Kak Andika sendiri sebagai seorang pria, gimana sih Kak ada cowok yang catcalling? Karena catcalling itu kadang bisa dianggap untuk melecehkan, merendahkan. Tanggapannya gimana sebagai seorang pria melihat pria lain seperti itu? Apakah malu atau gimana? Oke, tadi sebenarnya mungkin udah sedikit aku singgung ya. Kita itu berdiri di antara pengertian memuji atau menghina seperti itu. Nah, catcalling itu yang memang sebenarnya bukan buat sih, tapi lebih ke arah cenderung melecehkan seperti itu. Karena ya sebenarnya gunanya itu apa? Apalagi ketika kita nggak kenal dengan perempuan tersebut atau tidak dekat dengan perempuan tersebut, jadi mereka itu cenderung ada penolakan secara batin seperti itu. Betul yang dikatakan sama Mbak Isna tadi, kan memang secara perempuan pada umumnya kan seperti itu. Nah, jadi dari aku sendiri sih sebenarnya selama ini langkahku ya cuma edukatif, terus kemudian preventif gitu. Jadi aku mengedukasi teman-teman yang mungkin masih catcall kepada teman-teman perempuan, terus kemudian mereka juga masih seperti itu ya, perilaku yang aku gunakan ya mencegah mereka, Mbok besok jangan kayak gitu lagi, kayak gitu. Oke. Nah, kita langsung ke Kak Isna nih ya. Gimana sih Kak tanggapan Kak Isna tentang kasus sexual harassment dari sisi pandang perempuan? Menurut saya pelecehan seksual itu menyedihkan banget buat perempuan. Menyakitkan. Iya, menyakitkan banget. Soalnya di sini saya sebagai perempuan melihat pelecehan seksual itu kayak saya merasa perempuan itu nggak ada harga dirinya banget di mata laki-laki. Gak ada nilainya gitu iya, ya? Nggak ada nilainya. Seorang perempuan juga punya harga diri, seorang perempuan juga punya perasaan. Dampak dari pelecehan seksual itu bukan hanya untuk sehari 2 hari, Ya, tapi jangka bisa panjang. jadi seumur hidup, karena pastinya akan menanggung malu banget itu, apalagi sampai hamil di luar nikah, itu akan menjadi omongan banyak orang dan itu sangat memalukan. Kasihan juga anaknya nanti juga gitu. Ya. Nah, adanya stigma-stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa kita sebagai perempuan yang menggoda terlebih dulu. Itu gimana sih menurut Kak Isna? Bagaimana cara yang baik untuk mengedukasi masyarakat bahwa tidak semua perempuan itu
bisa dikatakan sebagai seorang penggoda? Ya, sebenarnya belum tentu perempuan itu yang menggoda duluan, maksudnya dalam arti biasanya kan ada yang bilang siapa suruh pakai pakaian yang terlalu terbuka, siapa suruh pakai Ya. pakaian yang terlalu vulgar kayak gitu kan, ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya belum tentu juga itu yang menjadi alasan, karena kadang ada juga yang sudah menggunakan pakaian tertutup tapi masih aja dilecehkan. Contohnya saja yang santriwati tadi ya, yang udah pastinya udah tertutup semua, udah menutup aurat, tapi Dan nyatanya Islamik sekali ya. iya masih dilecehkan. Nah itu kan berarti itu bukan dari wanitanya sendiri, tapi seorang laki-laki yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya juga. Jadi nggak bisa selamanya itu ceweknya yang disalahin, karena kita juga nggak pastinya nggak ada niatan lah untuk menggoda kayak itu, pasti nggak ada, dan semua orang juga nggak ada yang mau dilecehin kayak gitu, nggak. Karena rumusnya lelaki selalu salah. Ya sekarang dibalik ya. Nah ngomong-ngomong soal Ustadz yang memperkosa 13 santri ini, buat Mas Andika, kan beberapa tadi saya ceritakan sudah ada yang melahirkan seperti itu kan. Nah dalam sisi psikologi sendiri, apakah ini termasuk pedofilia? Karena kan umurnya terpaut cukup jauh ya. Nah, dan apakah kaitannya dengan penyakit mental pada pelaku? Entah pelakunya mungkin punya penyakit mental sendiri atau gimana? Mungkin juga dari aku sendiri mengikuti kasus itu lumayan intens ya, Mbak Dea ya. Jadi dari Pak Ustadznya itu, kabar terakhir sih korbannya sebenarnya ada 14 orang anak. Cuma yang baru lapor ke polisi itu baru 10 orang seperti itu. Jadi yang ada umur 14 tahun itu dari perempuan atau santriwati tersebut sudah hamil 2 kali. Jadi kita bisa bayangkan di situ bahwa dia sejak umur 13 tahun itu sebenarnya udah mengandung anak seperti itu. Kalau misalnya kita bilang itu pedofilia, ya tentu itu termasuk pedofilia, karena pedofilia sendiri itu penyimpangan seksual. Kalau misal teman-teman psikologi itu bilangnya parafilia, gangguan parafilia, di mana seseorang itu bisa melihat kecenderungan seksualnya itu kepada objek yang orang-orang umum itu mereka nggak tertarik secara seksual. Misal kalau kita bilang isunya di akhir-akhir itu fetish terus dan lain-lain. Di dalamnya juga ada masokis, eksibisionis seperti itu. Yang itu juga termasuk parafilia atau penyimpangan seksual. Kalau bisa secara spesifik lagi pedofil atau enggak, Sigmund Freud itu bapak psikologi dunia itu pernah ngomong bahwa pedofilia itu dia penyimpangan seksual di mana korbannya itu anak-anak umur yang di bawah 14 tahun, dan pedofil sendiri itu bisa disebut pedofil karena dia sudah di atas umur 16 tahun seperti itu. Gitu Mbak Dea. Nah, itu baik secara dari pelakunya ya. Lantas bagaimana dengan korban? Bagaimana menurut Kak Andika cara menangani mental korban? Yang menurut saya itu sudah cukup dihancurkan dan sangat dihancurkan. Oke, jadi sebenarnya dari saya sendiri juga punya beberapa pengalaman teman-teman perempuan yang mungkin mereka mau mengadu ke siapa juga mereka nggak tahu seperti itu. Terus mau seperti apa juga mereka nggak tahu. Tadi mungkin Mbak Isna juga sedikit menyinggung tentang kalau misal perempuan terjadi atau kejadian seperti itu, mereka itu pasti yang pertama depresi. Mereka punya traumatic event di mana mereka selalu menyalahkan dirinya mereka sendiri seperti itu. Mereka malu dan lain-lain. Nah, untuk penanganannya bisa melakukan pelaporan ke Komnas Perempuan. Terus kemudian kalau misal pelecehan seksual kepada anak ya ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana nanti di dalamnya akan didampingi secara hukum dan psikologi seperti itu. Ya disediakan psikolog, terus kemudian disediakan pengacara untuk misal nanti ada proses pengadilan yang bisa dilakukan itu untuk mencari keadilan seperti itu. Oke, nah untuk Mbak Isna nih, setelah mendengar berbagai kecaman mental, kecaman sosial seperti itu ya, kita sebagai seorang perempuan kalau mau pergi-pergi gitu kan dan melakukan aktivitas di luar rumah, untuk sekarang ini lebih merasa tidak aman karena banyaknya kasus seperti ini. Gimana sih menurut Kak Isna, semakin banyaknya kasus pelecehan terhadap perempuan yang diberitakan itu? Maksudnya kayak
defense apa, perlindungan apa buat kita sendiri untuk menghindari hal-hal tersebut? Ya kita lebih berhati-hati aja ya, yang penting jangan keluar sampai terlalu malam. Kalau saya sendiri ya jangan terlalu keluar sampai larut malam, terus jangan keluar sendirian juga malam-malam kayak gitu. Terus ya lebih berhati-hati, kenali lingkungan sekitar juga, lebih peka lah sama lingkungannya gitu. Jangan sampai kita itu tidak tahu bahwa kita udah dipantau dari jauh, misalnya udah dipantau, udah jadi sasaran lah intinya. Harus Misalnya aware kita ya. lagi keluar sendirian terus dipantau dari jauh kan kita juga nggak tahu. Nah mungkin malam-malam ya keluar ada yang ngikutin kayak gitu, kita juga harus bisa waspada juga, kita harus peka Cari juga. tempat ramai gitu ya, kalau lagi naik motor langsung. Pokoknya kita harus waspada juga. Dan saya sendiri kalau keluar sendiri pun kalau naik motor ya pasti lihat spion terus, ada yang ngikutin nggak, lihat sekitar juga kayak apalagi gitu, kalau malam kayak rasanya tuh harus hati-hati banget gitu loh. Padahal pakaiannya sudah cukup tertutup tapi tetap was-was gitu ya. Was-was, nanti gimana ya gitu. Ya rasanya takut sih. Nah pemirsa, seru banget obrolan kita sama Mas Andika dan juga Mbak Isna. Tapi jangan kemana-mana karena saya masih punya satu narasumber yang akan memberikan pandangannya tentang sexual harassment. So please don't go anywhere, tetap di Free Talk. Main gamenya 2 menit lagi ya. Jadi lebih berasa. Sido Muncul berhasil mengembangkan tolak angin bebas gula yang formula, khasiat, dan rasanya sama. Baik untuk penderita masuk angin yang diabetes. Tolak angin bebas gula dari bahan herbal berkhasiat dan zat aktif madu Royal Jelly. Niat baik menghasilkan produk yang baik. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Mulai hari dengan secangkir kopi Kapal Api. Menghadirkan aroma, rasa, dan semangat. Perjalanan yang lahir dari 100% biji kopi kualitas spesial. Yang diolah oleh ahlinya kopi. Kopi Kapal Api jelas lebih enak. Gerak, ketat, Indomie ayam geprek. Indomie Hype Habis Ayam Geprek. Kemasannya keren. Remesannya gres. Pedas dan bawangnya bikin lo merem-melek. Indomie Hype Habis Ayam Geprek. Gepreknya bikin semangat. Halo pemirsa, masih bersama saya di Free Talk. Dan seperti yang sudah saya janjikan, akan ada narasumber kita yang ketiga. Langsung saja kita sambut, ada Mas Reza Bagus Widiantoro. Selamat datang Mas, boleh nih kenalan dulu sama Kak Andika dan juga Kak Isna. Dan juga sapa-sapa pemirsa yang ada di rumah nih. Oke, baik, izin memperkenalkan teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Bagus Widiantoro dari mahasiswa Fakultas Hukum Unisula angkatan 2018. Oke, nah kita langsung aja nih Kak ya, karena obrolan kita tadi udah cukup menarik. Sebelumnya udah pernah dengar kasus pelecehan seksual dari UNRI. Oke, di mana dosen tersebut yang melakukan, dia yang sebagai pelaku tidak terima, dia merasa tertuduh gitu. Lalu melaporkan kembali dan menuntut korban karena pencemaran nama baik. Selain itu juga dengan perguruan tinggi yang menutup diri dan cenderung berpihak pada pelaku dengan menyembunyikan kasus demi menjaga nama baik kampus. Gimana nih menurut Kak Reza sendiri? Oke, baik. Menjawab pertanyaan tersebut, artinya inilah yang masih menjadi dilema dan problematika bersama kita gitu. Artinya sampai sekarang Undang-Undang ITE dalam kasus pencemaran nama baik itu masih dijadikan tameng dalam pembelaan diri
terhadap kasus kekerasan seksual gitu. Dari victim blaming terhadap korban ini masih berlaku gitu. Jadi pada intinya korban ini masih belum mendapatkan perlindungan diri. Jadi korban masih ragu melaporkan korban karena akan terjadi pelaporan balik terhadap korban nantinya. Itulah yang ditakutkan. Karena kasus pencemaran nama baik itu sangat banyak terjadi dan marak terjadi sekarang yang kita alami sekarang ini gitu. Jadi artinya harus ada payung hukum yang tegas untuk melindungi korban khususnya gitu dalam upaya-upaya penanganan maupun pencegahan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, pendapatnya tentang pihak kampus yang memilih untuk diam dan justru menutupi kasus pelecehan tersebut itu gimana? Hanya demi melindungi nama baik kampusnya. Ya, saya rasa hal itu nggak sepatutnya ya Pak kampus untuk melindungi daripada pelaku sendiri, karena pada dasarnya kita juga sudah ketahui sudah diterbitkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di ranah kampus atau ranah perguruan tinggi yang dimana itu sudah jelas dan tertuang gitu yang harus dibentuknya satuan tugas dan posko aduan di ranah kampus yang bekerja sama dengan para stakeholder yang ada di kampus sendiri gitu. Jadi pada intinya kampus jangan sampai melindungi para predator-predator seksual di ranah kampus perguruan tinggi, karena pada dasarnya kekerasan seksual menurut data Komnas Perempuan hampir separuhnya itu terjadi di ranah kampus dan korbannya itu mahasiswa gitu dan pelakunya cenderung banyak oknum-oknum dosen gitu. Nah, itu yang perlu kita patut menjadi perhatian bersama, karena kasus kekerasan seksual ini tidak bisa kita diamkan dan harus kita lawan gitu. Nah, untuk hukumnya sendiri, menurut Kak Reza ini hukum seperti apa sih yang pantas diterima oleh pelaku dan seperti apa hak yang seharusnya diterima demi keadilan korban? Oke. Berbicara soal hukum tentunya harus ada upaya tegas ya dari para pemangku kebijakan, terus pemerintah dalam hal ini gitu untuk menindak tegas para pelaku pelecehan atau kekerasan seksual gitu. Seperti kita ketahui kekerasan seksual sendiri baru diatur itu secara sempit dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa undang-undang lainnya seperti Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu pun diaturnya tidak secara luas, namun secara sempit gitu. Jadi adanya rancangan Undang-Undang PKS atau yang saat ini sudah diubah menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS yang harapannya bisa menjadi solusi perubahan bagi perlindungan terhadap korban-korban dan penindak tegasan terhadap pelaku kekerasan seksual gitu. Jadi upaya pembaruan hukum tentunya harus kita selalu upayakan ya, selalu kita tegakkan karena kita juga mendukung penuh. Artinya upaya yang sudah dilakukan Menteri Pak Nadiem atau Mas Nadiem sekarang yaitu Permendikbud itu salah satu upaya yang luar biasa untuk khususnya di ranah perguruan tinggi, karena kita patut apresiasi dan jangan sampai makna kekerasan seksual kita buat sempit gitu. Jadi artinya harus ada persetujuan korban dan lain sebagainya gitu. Ini lebih luas maknanya gitu. Jadi untuk perlindungan dari para korban dan untuk kecaman dari para pelaku agar tidak melakukan tindak-tindakan yang amoral atau tindakan kekerasan seksual seperti ini, seperti itu. Oke, boleh nih saya mau kasih kesempatan buat Mas Andika untuk memberikan pertanyaan pada Mas Reza. Oke, jadi mungkin tadi di segmen pertama ya udah sempat aku omongin juga, pengen diskusiin juga sama Mas Reza. Untuk tadi kan ada pertanyaan tentang mekanisme gimana kalau misal teman-teman perempuan Mas Reza, kalau dia itu merasa dirinya terancam atau sedang dalam proses pelanggaran seksual seperti itu. Nah, itu mungkin dari Mas Reza terkait dengan undang-undang yang mungkin ada di Amerika tentang penjagaan diri gitu, yang baik itu membawa senjata apapun itu untuk menjaga diri itu seperti apa mungkin dari pandangan hukum seperti apa Mas Reza? Oke, baik, mungkin untuk menjawab tersebut artinya kita tahu sendiri belum ada payung hukum yang secara lugas menaungi para korban-korban dan menindak para pelaku gitu khususnya. Kalau kita berbicara
kasus tentunya di Indonesia sudah marak gitu. Kalau kita belajar misal ke contoh negara tetangga, misal di Filipina dan negara Asia lainnya seperti India, itu menerapkan undang-undang yang tegas gitu terkait kekerasan seksual sendiri. Jadi upaya pencegahan baik preventif, persuasif sampai upaya represif terhadap pelaku itu sudah diatur sedemikian rupa dalam upaya penindak tegasan terhadap pelaku kejahatan seksual itu sendiri. Jadi kalau kita bicara di Indonesia tentunya kita perlu dorong upaya kesadaran dulu gitu. Jadi kita mengenal istilah itu ada rap culture atau upaya pelaziman penormalisasian terhadap pelaku kekerasan seksual. Jadi di masyarakat kita mengenal stigmatisasi atau stereotip bahwasannya kekerasan seksual ini sudah menjadi hal yang lazim atau normal gitu. Misal seorang perempuan lecehkan baik itu verbal maupun non verbal itu sudah menjadi hal yang lazim. Itulah yang perlu kita dorong, kesadaran diri masyarakat, kesadaran hukum bermasyarakat, bagaimana cara untuk meningkatkan atau menyadarkan perilaku lingkungan baik di ranah publik maupun ranah privat bahwasannya kita butuh ruang aman untuk siapapun, terkhusus untuk kaum-kaum perempuan, seperti itu. Oke, boleh juga nih dari Kak Isna kalau mau ada pertanyaan ke Mas Reza, silahkan. Baik. Saya ingin menanyakan gimana sih cara kita mengedukasi masyarakat untuk perempuan yang dilecehkan seperti itu. Kadang kan kalau perempuan dilecehkan itu kita nggak punya bukti ya, kita nggak punya bukti yang kuat. Kadang di mata hukum itu kita dirasa kayak perlu bukti yang kuat. Kurang, iya buktinya untuk kurang mengajukan kuat. kasus. Itu kayak gimana? Ya benar tadi, memang ketika kita melaporkan kejadian tersebut kadang malah kita dilempar sebaliknya gitu, karena tadi yang tak sebutkan di awal ada istilah victim blaming atau melemparkan kesalahannya kepada korban gitu. Salah siapa korban melakukan ini dan ini gitu. Itu pun yang terjadi di ranah penegakan hukum atau penegak hukumnya sendiri gitu. Jadi belum secara tegas atau lugas menegakkan hukum-hukum yang ada gitu, terkhusus untuk para pelaku gitu. Jadi korban dalam hal ini merasa dirugikan gitu. Ketika ingin melaporkan tidak ada cukup bukti, maka kesalahannya akan berbalik kepada korban itu sendiri. Jadi solusinya artinya satu, harus memang ada regulasi hukum yang mengatur dan ada memang penegak-penegak hukum yang memang berkualitas dan berintegritas dalam menangani kasus ini. Jangan sampai kasus kekerasan seksual ini dianggap sepele atau dianggap sebelah mata, karena ini menjadi fokus dan konsen kita bersama gitu. Dibentuknya seperti posko-posko aduan, terus Satgas Anti Kekerasan Seksual, itu menurut saya upaya yang memang upaya kemajuannya untuk penanganan kasus kekerasan seksual itu sendiri, seperti itu. Oke, saya mau sambung sedikit tentang upaya yang baru saja dikatakan. Apa menurut Mas Reza, upaya-upaya tersebut sudah cukup terrealisasikan? Karena kita sendiri, seperti yang dikatakan Mbak Isna tadi, kita cukup sulit mendapatkan perlindungan hukum karena kurangnya bukti yang kuat. Tapi apakah upaya-upaya yang disebutkan tadi sudah bisa direalisasikan? Untuk mendorong upaya-upaya tersebut, saya rasa harus satu, perlu kesadaran diri kita masing-masing, dua, kesadaran bermasyarakat gitu, kesadaran akan lingkungan yang terjadi saat ini. Kalau segala upaya itu sudah kita lakukan bersama gitu, dan kita dorong bersama untuk kita ciptakan ruang aman bagi bagi korban-korban kekerasan seksual, tentunya kita beroptimis lah, dan kita percaya bahwasannya kita bisa mampu untuk menciptakan hal tersebut dengan cara kita upayakan kesadaran itu dan kita bentuk regulasi hukum yang tegas gitu terkait hal tersebut. Oke, nah saya singgung sedikit, ini pertanyaan yang sama yang saya tanyakan ke Mas Reza dan juga Mbak Isna. Masih banyak korban yang tidak berani untuk speak up. Itu bagaimana tanggapan Mas Reza terhadap tindakan tersebut? Banyak korban yang belum berani speak up ya. Itu yang masih menjadi persoalan juga ya, artinya karena saya lihat akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang mulai speak up gitu, karena mulai dari 1, 2 orang, 3 orang udah mulai berani speak up untuk menyatakan bahwasannya saya ini korban gitu, dan harus ada perlindungan khusus dan harus ada penanganan khusus gitu.
Kita di Fakultas Hukum kita masih coba bentuk upayakan posko aduan yang dinaungi oleh beberapa ormawa terkait bagaimana cara menuntaskan kasus kekerasan seksual gitu. Kalau kita berbicara kasus ini tentunya akan banyak yang terbuka di ruang-ruang publik kalau benar-benar kita bisa ciptakan ruang aman tersebut itu. Tergantung bagaimana ketegasan kita bersama, terus bagaimana cara kita untuk bisa menangani hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai tadi upaya-upaya yang kita lakukan itu sia-sia gitu. Jadi kita juga butuh dorongan para pemangku kebijakan terkait gitu, seperti dosen, terus seperti pihak kampus, pihak fakultas, pihak perguruan tinggi tentunya, bahkan pihak pemerintah sekalipun untuk mendukung upaya pemberantasan kekerasan seksual ini. Seperti itu. Nah, oke. Jadi ini terakhir, saya pengen dengar harapan-harapan seperti apa untuk kedepannya secara hukum tentang maraknya kasus pelecehan seksual ini. Tapi bukan hanya untuk Mas Reza ya, pertanyaannya untuk Mas Andika dan juga Mbak Isna juga. Boleh dari Mas Andika dulu, silahkan. Oke, kalau tadi kan pertanyaan memang secara hukum ya, Mbak Dea ya. Tetap nanti ada penindaklanjutan terkait harapan kita RUU PKS ya Mas Reza ya. Tetap nanti harapan dari teman-teman psikologi juga untuk bisa menjadi undang-undang yang resmi dan bisa diberlakukan secara luas di Indonesia. Karena bagaimanapun secara segi hukum sendiri itu adalah faktor yang mungkin nanti menjadi faktor paling utama ketika tadi ada permasalahan. Oh, korban itu masih takut buat lapor karena nanti kurang bukti dan lain-lain. Nah, mungkin itu juga bisa dicakup oleh undang-undang tersebut untuk diberlakukan secara luas gitu. Kalau misal kita berbicara, ya itu mungkin preventifnya ya. Tapi kita harus tahu bahwa edukasi itu kita harus setiap hari seperti itu. Seperti propaganda yang mungkin dibuat teman-teman wartawan itu kan setiap hari pasti ada selalu kasus atau isu nasional baru yang hadir di televisi kita. Nah, kita pengennya dari teman-teman psikologi juga ada isu-isu tentang kesehatan mental, terus kemudian pelecehan seksual yang alhamdulillahnya akhir-akhir ini dari teman-teman wartawan juga mereka seneng lah buat ngupload itu atau getol buat meng-up kasus-kasus tentang pelecehan seksual seperti itu. Ya, seperti itu karena kalau misal kita berbicara tentang lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau misal sudah diobati itu juga nanti prosesnya juga lama dan juga membutuhkan effort yang lebih dan biaya yang lebih. Karena kita tahu kalau misal dalam hal mengobati kasus pelecehan seksual itu di psikologi juga ada beberapa cara. Yang pertama farmakologi, yaitu dengan menggunakan obat-obatan antidepresan dan lain-lain. Terus kemudian nanti ada terapi kognitif yang dimana nanti jadi tugas psikolog untuk menerapi secara pemikiran korban, dimana kedepannya harus bisa tanggap, resiliensinya seperti apa, seperti itu. Lebih baik mencegah dari undang-undang gitu. Silahkan untuk Mas Reza, apa nih harapannya? Ya, harapannya tentu sepakat gitu. Kita sepakat bahwasanya rancangan undang-undang TPKS ini harus segera disahkan gitu. Karena sudah 7 tahun penantian kita menunggu undang-undang TPKS ini untuk segera disahkan. Tapi yang terpenting adalah pengawalan terkait realisasi daripada undang-undang ini. Jangan sampai undang-undang hanya sebatas formalitas regulasi semata, namun minim soal eksekusinya gitu, terusus di lapangannya ketika nanti memang sudah terrealisasi gitu ya. Harapannya kita dukung bersama gitu upaya pemerintah saat ini dan kita kawal bersama gitu. Sebagai mahasiswa tentunya harus mampu untuk menjadi agen-agen perubahan lah di lingkungan masyarakat. Di lingkup sempit seperti sekarang ini kita mungkin banyak yang kita nggak ketahui, mungkin di ranah kampus kita banyak terjadi kekerasan seksual yang mungkin belum terblow up ke lingkungan sekitar gitu. Jadi harapannya memang bisa menjadi payung hukum yang benar-benar tegas dan memang bisa melindungi semua pihak gitu. Jadi tidak hanya pihak-pihak tertentu saja yang diunggulkan dalam hal ini gitu. Jadi kasus kekerasan seksual ini sebenarnya bukan terjadi hanya kepada pihak perempuan gitu. Tapi memang cenderungnya kebanyakannya memang terhadap perempuan gitu. Dari pihak kita
laki-laki juga sebenarnya mendukung upaya tersebut gitu, karena kita sepakat bahwasanya kekerasan seksual ini memang salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa ya, kejahatan yang amoral gitu loh. Memang itu sanksi sosialnya juga diatur sendiri gitu ketika nanti di lingkungan masyarakat gitu. Dan yang menjadi harapan ketika memang ini sudah kita sepakati bersama, khususnya peraturan tentang Permendikbud, yang harapannya kita bisa kawal bersama juga, karena ini sudah diterbitkan, sudah diputuskan, tentunya harusnya sudah bisa terrealisasi di ranah kampus gitu, dan bisa melindungi para korban, karena biasanya fokus kita itu hanya terhadap pelaku gitu, kita jarang sekali fokus terhadap korban. Efek terhadap korban, traumatik terhadap korban itu seperti apa gitu. Fokus terhadap penindakan pelaku bukan berarti menyepelekan atau menganggap sebelah mata terhadap efek terhadap korban itu sendiri, seperti itu. Oke, boleh disambung nih sama Kak Isna nih harapannya. Untuk harapan dari saya sendiri ya hampir sama kayak Mas Andika sama Mas Reza sendiri. Yang terpenting di sini hukum di Indonesia itu lebih ditegaskan lagi, tidak hanya disahkan tapi direalisasikan. Dan perempuan di sini juga butuh keadilan, tidak hanya yang pelakunya saja yang diberikan sanksi, tapi yang si korbannya juga diberikan penanganan khusus, penanganan mental ya terutama. Penanganan mental terutama. Kemudian lebih ditegaskan lagi, dan perempuan butuh keadilan, tidak ada negara maju tanpa adanya suatu keadilan. Iya, oke, siap. Keren banget ya harapan-harapan dari ketiga narasumber hebat kita. Nah, pemirsa, itu tadi pendapat, pandangan, dan juga harapan-harapan yang sudah dilontarkan oleh Mas Andika, Mas Reza, dan juga Mbak Isna. Untuk para korban, please speak up, beranikan diri kalian untuk mencari keadilan. Karena ketika kalian berani melaporkan, maka hukum akan siap melindungi kalian. Sekali lagi terima kasih nih buat Mas Andika, Mas Reza, dan juga Mbak Isna yang udah menyempatkan waktunya buat ngobrol santai bareng saya di sini. So, saya Dea Alivia. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.